Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa belajar melalui channel Bahar Wahid di YouTube. Intinya pelajaran kita hari ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina itu ada dua kategorinya, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina yang sudah balik, yang sudah dewasa, berakal. Bagaimana hukumannya terhadap zina muhsan itu? Yaitu dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal, yang disebut dengan dirajam. Zina ghairu muhsan yaitu pezinanya masih lajang, masih anak muda, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali. Nah, ini ya. Apa dampak negatif terhadap orang yang pezina itu? Dampaknya di dunia yaitu menghilangkan wibawa, tidak berwibawa, dianggap sampah masyarakat. Kemudian yang kedua, mengakibatkan kekafiran. Ya. Dan karena sudah menjadi kebiasaan itu, tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, mengurangi umur. Pendek umurnya itu pezina itu. Kenapa? Karena ya penyakit berdatangan. Virus, HIV. Pezina itu gampang kena corona. Hati-hati, corona sekarang ini nak. Kalau keluar sekalipun ya harus keluar misalkan terpaksa tutup, gunakan masker. Ya, gunakan masker. Mana masker saya? Aneh. Enggak. Gini. Gunakan masker, tutup, pakai kaos tangan. Saya punya kaos tangan. Ya. Begitu. Kemudian mengurangi umur. Tadi sudah ya, mengurangi umur. Nah, ini bahayanya ini. Itu. Jadi ananda sekalian, hati-hati. Karena zina itu bukan sekedar melakukan hubungan badan atau kelamin tanpa diikat oleh tali pernikahan yang sah. Tetapi zina itu ada zina mata dengan melihat sesuatu yang jelek. Zina tangan dengan memegang sesuatu yang belum boleh dipegang-pegang. Zina kaki berjalan ke tempat maksiat.
Zina mulut, ya, bicara. Yang porno-porno itu sudah zina itu, nak. Oke ya. Jadi saya tambahkan di antara dampak negatif zina itu masih ada mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas. Anaknya siapa ini? Anak zina itu bahaya ya. Ya. Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Coba. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Bahkan bahaya mengangkat imam masjid misalnya, kalau diketahui anak itu hasil daripada persinahan. Wah. Ya nak ya. Oke. Oke, nak ya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahalwanna bimra'atin laisa ma'aha su maharamin minha fa inna lisalasiha syaitan. Rawahu Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan. Tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama dengan mahramnya. Karena yang ketiganya, ya, yang ketiga nih, berdua. Ini yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Oke. Oleh karena itu, ya, kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Secara umum, Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, tadi wala taqrabuz zina ya, mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina, karena merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan. Zina dikategorikan menjadi dua macam, muhsan dan ghairu muhsan. Ini ada tambahan, tuduhan pezina harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang berzina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut: mendapat laknat Allah, dijauhi, nasabnya tidak jelas, ya, anak hasil zina itu tidak berhak mendapat warisan. Nah, ini yang terakhir, menghindari lingkungan yang di dalamnya terdapat perilaku hidup serba boleh, serba bebas, ya, karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku dan kehormatan, kesucian kehormatan kita bisa ternodai dengan bebas-bebas itu. Hendaklah berupaya untuk selalu berada di tengah-tengah lingkungan keluarga yang sehat, ya. Apalagi musim corona nih, jangan bebas-bebas keluar, nak, di rumah saja belajar ya, ngaji-ngaji, belajar agama, bersih-bersih rumah, nak, ya, bantu-bantu ibu. Yang paling bagus nih baca Al-Quran nih. Nah, Al-Quran, nah ya, aku rindu kalian, aku sayang kalian. Oleh karena itu,
Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.